Sidratil Muntaha itu yang disebut ujung dari segala ujung, batas segala batas. Ujung pengetahuan manusia, batas alam dengan bukan alam. Itu yang dilihat oleh, yang dialami oleh Nabi Muhammad. Bisa saja seorang hamba mencapai ke sana. Atau bisa juga nanti kepada malakut. Malakut itulah yang disebut oleh kekuasaan Allah. Berarti berbicara secara universal, sama saja tadi berbicara tentang Sidratil Muntaha. Seperti yang dialami juga oleh Nabi Ibrahim ketika mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam obrolan yang baik, yang bermanfaat. Dan untuk obrolan kita sekarang adalah 9 makom ilmu selamat, 9 makom ilmu Islam. 9 makom ilmu Islam. Yang pertama, yang ke-1 adalah syariat. Syariat itu di dalamnya berisikan aturan-aturan yang mengatur segala segi kehidupan kita manusia. Dan setiap umat Allah tetapkan syariatnya masing-masing. Dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sampai kepada umat Nabi Muhammad, Allah tetapkan syariatnya masing-masing. Ibadah syariat ini adalah termasuknya sholat antara hamba. Di mana sholat itu ada sholat antaraku, ada sholat antar hamba. Sholat antar hamba ini adalah hubungan horizontal kita terhadap alam, terhadap sesama makhluk. Hablum minal alam, hablum minanas. Wujudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai kita saling menghargai, saling menghormati, hidup toleransi, tolong menolong, dan seterusnya. Ini adalah pengabdian kepada Allah, adalah sembah raga kita, wujudnya saling tolong menolong sesama makhluk. Kemudian di dalam syariat itu masih berkaitan dengan yang namanya syiar-syiar atau simbol-simbol di dalam keagamaan. Seperti contoh binatang. Binatang secara syariat adalah wujud fisik yang banyak manfaat dan faedahnya buat kita manusia. Binatang secara hakikat adalah wujud daripada sifat-sifat kebinatangan yang hakikatnya sejatinya ada di dalam diri kita manusia. Begitu juga dengan manusia, dengan kita manusia, ada luar, ada dalam, dan seterusnya. Nah, kita singkat saja, makom ilmu selamat yang kedua adalah thariqah. Asal kata thorik yang artinya jalan. Thariqah berarti menempuh suatu perjalanan untuk menemukan yang hakikatnya, yang sejatinya, menemukan kesejatian. Thariqah untuk mencapai kesejatian biasanya dilakukan dengan berbagai macam laku-laku. Seperti meditasi, semedi, atau berzikir, memuji, mensucikan Allah, memuji, mensucikan diri. Diikuti dengan laku-laku seperti memahami terhadap ilmu, terhadap alam, alam makrokosmos, alam mikrokosmos, pemahaman terhadap Tuhan, dan seterusnya. Juga diikuti dengan laku-laku seperti melakukan amal baik. Karena itu adalah sebuah syarat. Jadi barang siapa yang ingin menemukan kesejatiannya, maka dia harus melakukan amal baik dan tidak melakukan kemusyrikan. Kemusyrikan itu berserikat, bersatu dengan jin, setan, iblis, siluman, ajajil, dajjal, dan seterusnya. Apabila kita masih berada dalam kemusyrikan, niscaya tidak akan bisa menemukan yang namanya kesejatian jati diri atau hakikatnya diri. Hakikatnya diri nanti ditemukan setelah kita berthariqah, kita akan menemukan hidup. Jadi hakikat kita ini adalah ruh kita, hidup kita. Bukan yang nanti yang membisikkan, dia bilang adalah wali tertentu atau malaikat, bahkan syekh tertentu.
Jadi bukan itu. Itu adalah jebakan daripada jin, setan, iblis, siluman, dan seterusnya. Jadi zat hidup kita itulah yang disebut kesejatian kita, hidupi kita. Itu yang harus kita bangkitkan, yang harus kita hidupkan, yang harus kita kembangkan. Nanti kita ketemu di sana dengan hidup. Hidup itu ada ciri-cirinya. Yang pertama ada napas, yang kedua ada kekuatan, yang ketiga ada pergerakan, yang keempat ada perkembangan, yang kelima ada manfaatnya, dan yang keenam ada tujuannya. Nanti ketemu ketika kita berthariqah. Selanjutnya makom ilmu selamat. Yang ketiga adalah hakikat. Setelah kita menempuh sebuah perjalanan atau berthariqah, kita akan menemukan hakikatnya diri kita. Kita akan menemukan hakikatnya diri kita. Itu tadi yang disebut zat hidup kita, yang namanya hidupi ruh kita sendiri. Nah, setelah kita menemukan hakikatnya diri kita, baru kita akan memasuki kepada makom yang keempat, itu namanya ma'rifat. Ma'rifat asal kata arofa atau mengenal. Nah, di dalam makom ma'rifat ini kita mengenal dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang ilmu dan pengetahuan, pemahaman. Dan yang kedua dari sudut pandang secara amaliyah atau ibadah. Sudut pandang secara ilmu dan pemahaman, ma'rifat itu adalah kita sudah mengenal, sudah menemukan tadi jati diri kita, hidup kita, jati hidup kita. Ciri-cirinya sudah ketemu, kemudian dibuktikan. Ada napasnya ada. Napas itu yang disebut napas murni. Bukan napas angin kasar atau karbon dioksida atau oksigen atau polusi atau gas, bukan itu. Jadi napas yang murni kita, itulah zat hidup kita, itulah kesejatian kita. Nah, setelah ada napas, dia itu punya kekuatan, maka dia bisa bergerak di dalam badan kita, dia akan menggerakkan badan kita. Nanti ada gerakan unsur-unsur alam di dalam badan kita, seperti unsur angin, air, bumi. Nanti disebutnya dengan daya gerak angin, daya gerak air, dan daya gerak bumi. Kemudian daya gerak itu nanti terlihat di dalam tangan, kaki, badan kita, juga menggerakkan hati, pikiran kita, suara kita. Nanti daya gerak itu akan berkembang. Berkembang nanti mencapai kepada yang sejatinya. Kemudian nanti ada manfaatnya untuk diri kita. Yang jelas manfaatnya adalah untuk kemaslahatan. Karena Allah. Seperti itu untuk kemaslahatan diri sendiri dan orang lain. Kemudian ada tujuannya, yaitulah yang disebut dengan untuk beribadah kepada Allah, untuk kembali nantinya kepada Allah. Ma'rifat di dalam sudut pandang amaliyah atau ibadah adalah kecintaan hamba kepada Allah, kecintaan hamba kepada dirinya, diwujudkan seluas-luasnya, sebesar-besarnya, dalam bentuk perbuatan yang baik terhadap sesama makhluk dan terhadap alam, sesuai dengan kadar dan kemampuannya masing-masing. Itulah ma'rifat. Kemudian makom yang kelima adalah iman. Percaya atau yakin. Yang dimaksud iman di sini adalah bukan hanya sekadar iman karena mendengar saja. Iman di sini adalah iman yang tidak bisa dibantah lagi karena berdasarkan pemahaman, pengetahuan, berdasarkan perjalanan dia, berdasarkan prakteknya dia, dan juga apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat. Buktinya ada, hakikatnya ada. Nah, seperti itu yang disebut iman. Jadi iman tidak bisa dibantah lagi. Kemudian yang keenam adalah tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Kita lihat dari dua sudut pandang bagaimana mengesahkan Allah itu secara pemahaman dan ilmu. Yang kedua secara amaliyah atau secara ibadah kita. Nah, secara ilmu dan pemahaman, tauhid ini adalah mengesahkan bahwa itu adalah esa atau satu. Allah itu memang satu, tapi bukan sekadar satu. Kita memahami yang lebih daripada itu. Satu kesatuan tentang Tuhan, itu yang disebut ketuhanan. Ada zat Tuhan,
ada ilmu Tuhan, ada sifat Tuhan, ada af'al Tuhan atau perbuatan Tuhan, ada keberadaannya Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan satu kesatuan tentang Tuhan atau ketuhanan. Kemudian nanti kita meningkat memahami ini sampai kepada ujung daripada ujung, batas segala batas, pengetahuan dan alam. Seperti yang dialami, seperti yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mencapai kepada Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu yang disebut ujung dari segala ujung, batas segala batas. Ujung pengetahuan manusia, batas alam dengan bukan alam. Itu yang dilihat oleh, yang dialami oleh Nabi Muhammad. Bisa saja seorang hamba mencapai ke sana. Atau bisa juga nanti kepada malakut. Malakut itulah yang disebut oleh kekuasaan Allah. Berarti berbicara secara universal, sama saja tadi berbicara tentang Sidratil Muntaha. Seperti yang dialami juga oleh Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, mencari Allah. Jadi Allah perlihatkan di situ malakut atau kekuasaannya kepada Nabi Ibrahim. Kalau di dalam konteks kejawen, di dalam konteks kita kejawen adalah sastra jendra. Jadi sastra jendra itu adalah pungkasan pengetahuan, batas ujung pengetahuan manusia. Tauhid dilihat secara amaliyah kita, ibadah kita kepada Allah adalah titik nol. Kemudian bergerak kepada plus satu dan seterusnya. Kita ini bergerak dari syariat, tarekat dan seterusnya adalah bergerak daripada min atau minus, banyak dosa dan kesalahan. Misalkan dari kita berjalan dari min 10, min 9, min 8 sampai kepada min 1 baru kepada titik nol. Nah, itulah tauhid. Kenapa kita harus berada di titik tauhid, titik nol? Kita mencontoh Allah. Allah itu di dalam berbuat, di dalam perbuatannya adalah tidak ada unsur-unsur yang negatif. Jadi kita harus menempatkan diri di situ. Setelah kita bertoriko, membersihkan diri, menemukan kesejatian, kita berada di titik nol. Nah, baru kita berbuat yang positif dalam kehidupan kita. Perjalanan baru kita dari nol berbuat yang positif sebesar-besarnya, sebanyak mungkin. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, dan seterusnya nanti. Sampai nanti merasakan akibat yang baiknya seperti apa. Nah, tauhid ini berarti adalah perjalanan baru manusia dari titik nol, dari kebersihan jiwa raga. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah makom ilmu selamat yang ketujuh adalah ma'rifat kedua. Ma'rifat kedua itu adalah suatu kondisi, suatu keadaan manusia merasakan akibat baik daripada perjalanan barunya dia. Perjalanan yang baru tadi adalah mulai dia dari titik nol, titik kebersihan jiwa raga, kemudian dia berbuat baik dan seterusnya. Apa yang dia rasakan itu sudah pasti adalah balasannya kebaikan, kondisi yang baik, kondisi yang selamat, itu sudah pasti. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan, balasannya juga kebaikan. Ini adalah ma'rifat kedua. Manusia merasakan akibat baik dari perjalanan barunya. Kemudian makom ke-8 ilmu selamat adalah Islam atau as-salam. Jadi salam ini adalah suatu kondisi, suatu saat keselamatan, adanya keselamatan. Jadi mau nengok ke depan, kiri kanan, ke belakang itu semuanya yang ada keselamatan. Jadi itulah karena perbuatan baik, maka balasannya keselamatan. Itulah makom yang ke-8, keselamatan. Makanya Allah membimbing manusia ke Darussalam atau ke tempat yang penuh dengan keselamatan. Itu gambarannya adalah surga. Makanya di surga itu, penghuni surga itu perkataannya, sapaannya adalah salam. Tidak ada penderitaan di sana.
Itu makom yang ke-8. Kemudian setelah mencapai kepada titik keselamatan, keadaan keselamatan, alam keselamatan, tingkat keselamatan, baru tingkat yang ke-9 ilmu selamat adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah tanpa syarat, tanpa beban. Pada dua hal. Yang pertama, tanpa syarat, tanpa beban, berbuat kebaikan. Yang kedua, tanpa syarat, tanpa beban, meninggalkan segala macam jenis kemaksiatan. Jadi ikhlas ini adalah sudah diakui oleh iblis di hadapan Allah dulu. Iblis langsung mengakui, wahai Allah, semua manusia, semua anak cucu Adam, bisa saya plesetkan, bisa saya jerumuskan, terkecuali orang-orang yang ikhlas di antara mereka. Jadi orang-orang yang ikhlas ini adalah golongan yang tidak bisa dikalahkan, ditaklukkan oleh iblis, oleh setan iblis. Ketika setan iblis menghasut manusia untuk tidak berbuat baik, orang itu berkata di dalam dirinya, saya sudah ikhlas, saya tanpa syarat, tanpa beban untuk melakukan kebaikan. Ketika setan menghasut manusia untuk berbuat kemaksiatan, orang itu berkata di dalam dirinya, saya sudah ikhlas, saya tanpa syarat, tanpa beban untuk meninggalkan segala macam jenis kemaksiatan. Jadi sudah diakui oleh setan di hadapan iblis. Nah kemudian di atas ilmu yang selanjutnya ada yang namanya adab. Ada yang namanya adab, adab ilmu. Kenapa ada adab ilmu? Manusia harus berada di atas adab ilmu supaya berada di dalam keutamaan ilmu dan keutamaan amaliyah atau ibadah. Sebagai contoh, ada orang yang sudah ilmunya sangat tinggi dan ahli ibadah. Misalkan dia melakukan sholat berjamaah. Ketika itulah dia berpakaiannya sangat bau, menyengat. Nah, itulah contoh yang tidak punya adab. Sekalipun ilmunya tinggi, sekalipun ahli ibadah, tidak pakai adab ketika melaksanakan ilmu itu, maka keutamaannya akan berkurang, bahkan bisa hilang. Sebagai contoh lain, ada orang ahli sedekah. Sedekah itu sudah menjadi makanannya sehari-hari, sudah menjadi akhlaknya sehari-hari, tetapi lisannya tidak dijaga, berkata sembarangan. Nah ini juga tidak punya adab di dalam berilmu, di dalam melaksanakan ilmu. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah, ilmu selamat itu adalah ada 9 makom. Ilmu Islam ini ada 9 tingkat. Yang ke-1 syariat, yang kedua thariqat, yang ketiga hakikat, yang keempat ma'rifat, yang kelima iman, yang keenam tauhid, yang ketujuh ma'rifat kedua, dan yang ke-8 Islam, dan yang ke-9 adalah ikhlas. Begitu juga di dalam tubuh kita ini ada 9 lubang yang utama. Dan ada lubang yang ke-10, bahkan yang ke-11. Nah seperti itu juga dengan ilmu. Ada 9 ilmu, dan yang ke-10 adalah adab daripada ilmu, dan seterusnya. Insya Allah ini bisa dipahami, sangat mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk kita. Itu adalah kerangka kita berilmu dan beribadah kepada Allah. Dan kita berjumpa kembali dalam obrolan yang berikut, dan salam untuk kita semua.